Dinas Pemadam Kebakaran menyemprotkan disinfektan di Kompleks Balai Kota DKI Jakarta setelah Gubernur Anies Baswedan dinyatakan positif COVID-19. Penyemprotan akan dilakukan selama 3 hari. Penyemprotan dilakukan di seluruh area Balai Kota Jakarta, termasuk tempat kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penyemprotan dilakukan setelah Anies Baswedan terkonfirmasi positif COVID-19. Sebanyak 150 personel dikerahkan untuk penyemprotan disinfektan selama 3 hari di area Balai Kota DKI Jakarta. Penyemprotan disinfektan merupakan salah satu cara pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memutus penularan COVID-19 setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan penggantian sementara kepemimpinan di DKI Jakarta belum perlu dilakukan meski Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dinyatakan positif COVID-19. Muldoko menilai tugas-tugas pemerintahan masih bisa dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut akan menjalani isolasi mandiri di rumah dinas dan tetap menjalankan roda pemerintahan secara virtual. Pemerintah daerah masih bisa menjalankan tugas-tugasnya secara efektif ya, karena ada cara-cara leadership yang harus dijalankan dengan adanya akses komunikasi yang sekarang ada. Saya pikir seorang panglima, seorang gubernur bisa memimpin dari manapun. Ya, nanti pasti akan dilihat efektivitasnya. Menurut saya sih sementara masih bisa berjalan dengan baik. Yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari ini, silahkan langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes usap. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 1 Desember ini menyatakan dirinya positif terinfeksi COVID-19 usai menjalani tes swab PCR. Gubernur Anies lantas meminta seluruh pihak yang sempat kontak erat dengannya melakukan tes. Anies menyebut dirinya termasuk orang tanpa gejala dan akan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai gubernur di rumah dinas selama masa isolasi. Kabar Anies Baswedan yang positif COVID-19 hanya berselang 3 hari dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang juga terinfeksi virus corona. Wagub Riza menyatakan dirinya tertular dari staf pribadi yang sebelumnya tertular dari lingkungan keluarga staf tersebut. Sebagai langkah tracing dan pelacakan penularan virus COVID-19 di lingkungan Balai Kota Jakarta, hari ini staf khusus Gubernur DKI Jakarta hingga pegawai Humas Pemprov DKI Jakarta melakukan tes usap. Rencananya, tes usap juga akan dilakukan kepada semua pihak di lingkungan Pemprov DKI. Terinfeksinya Gubernur dan Wakil Gubernur. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik berharap hanya kantor Gubernur dan Wakil Gubernur yang berada dalam satu gedung saja yang ditutup sementara. M. Taufik meminta gedung G tempat PNS Pemprov DKI berkantor tidak ditutup agar pelayanan bisa berjalan normal. Kan Balai Kota gedungnya ada 2, Blok G sama kantor Gubernur Blok B. Jadi kalau mau di lockdown ya kantor yang gedung Gubernur itu. Gubernur Wagub kan di situ, Blok G kan enggak. Gitu. Kalau mau di lockdown yang itu, yang kantor Gubernur. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengapresiasi tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sejumlah tokoh yang mau mempublikasikan hasil swab tes COVID-19 diri mereka. Muldoko menyebut ada tanggung jawab moral dan sosial bagi setiap warga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oleh Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI dan juga Pak Agil Siraj, sebuah responsibilitas yang sangat tinggi. Kami saat ini begini, akhirnya semuanya aware. Nah, itu yang sebenarnya yang diinginkan seperti itu. Akhirnya nanti akan kita lihat tracingnya. Siapa yang pernah, jam berapa, kemudian berapa orang dan seterusnya, nanti akan memudahkan petugas untuk melakukan tracing. Sebenarnya intinya ada di situ. Ya. Sekali lagi diperlukan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab pribadi yang tinggi di situ.
Pandemi COVID-19 saat ini masih jauh dari kata usai. Berdasarkan data pemantauan yang dirilis corona.jakarta.id, hingga saat ini kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jakarta berjumlah 137.919 kasus. 5.973 kasus bergejala. Sementara 2.655 kasus diketahui tidak memiliki gejala COVID-19. Tim Liputan Kompas TV.